Halo, assalamualaikum Mas VJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi tamu kali ini Mas VJ mau cerita itu pernah menjadi tukang penggali kubur itu Mas. Ya, menguburkan mayit di satu kuburan, tapi mayit itu tumpang tindih gitu. Ya, tadi itu kan nggak lumrah gitu kan ya. Jadi kita tanyakan kepada narasumbernya bagaimana Mas awalnya Mas? Awalnya sih bukan profesi utama saya sebagai penggali kubur ya. Oh bukan. Iya bukan. Karena pertama kali ikut menggali kubur itu karena ajakan teman saya. Oh diajak. Iya diajak. Kira tuan buat kuburnya. Sebenarnya sih bukan. Cuman ya namanya baru pengalaman pertama kali juga masih masih awam di situ, biar juga tahu bagaimana caranya dan pengalamannya biar bisa bertambah gitu. Nah di situ saya juga baru tahu juga kalau katanya di kuburan situ, di desa saya situ ada yang istilah namanya itu tumpang tindih. Tumpang tindih. Tumpang gitu. tindih. Nah saya awalnya enggak tahu tumpang tindih maksudnya gimana gitu. Iya. Terus saya cari tahu, saya tanya ke beberapa orang yang sudah mungkin pengalaman dalam bidangnya menggali kubur mungkin. Iya. Itu katanya seperti ini. Tumpang tindih itu mayatnya sudah dikubur beberapa tahun kan pasti sudah hancur. Jasadnya sudah hancur, sudah jadi tanah mungkin ya. Lah baru digali lagi untuk ditumpangi mayat lagi, mayat yang baru lagi. Terus seperti itu. Kenapa demikian? Apa nggak ada lahan lain lah? Sebenarnya sih ada mungkin karena kekurangan dana atau pengelolaan yang kurang efisien atau kurang diperhatikan oleh pemerintah mungkin. Dan di situ lahannya memang tergolong sempit. Jadi gitu. Tumpang tindih itu apakah disengaja apa tidak? Karena kan kuburan itu pasti ada itunya kan. Mungkin menurut saya mungkin tidak tahu menahu ya soal itu karena setahu saya itu memang lahan wakafnya segitu memang. Mau diperluas itu sangat kurang memungkinkan kalau di satu tempat itu mungkin. Jadi ya mungkin setiap ada orang yang wafat, kalau mau menguburkan itu ya kita minta tolong kepada sesepuh atau juru kuncinya gitu, biar dibukakan lahan. Jadi gitu. Kira yang lebih tahu tentang berapa usia kuburan itu atau mayat itu atau sudah hancur atau masih baru. Jadi kita bisa mengetahui itu. Ya nanti itu ketika ditumpang tindihkan, apakah izin dulu ke kuburan yang lama itu, warga yang lama itu? Kayaknya sih izin ya, tapi izinnya bukan ke manusia, mungkin ke arwahnya gitu atau ke penunggunya. Di sana ada penunggunya katanya. Setahu saya gitu. Enggak, umpamanya kan kuburan itu kan ditumpang tindihkan ya kan? Iya. Nah, pasti kan keluarga yang ditinggal itu kan marah gitu. Ketika ditumpang tindihkan dengan mayat yang baru yang bukan keluarganya itu gimana? Apakah izin dulu bagaimana? Kebanyakan sih ya kalau diketahui namanya biasanya kalau sudah puluhan tahun bahkan itu kan batu nisannya sudah tidak ada tulisannya, mungkin sudah luntur atau gimana. Jadi pengalaman saya waktu itu saya pernah menemukan kerangka. Ya saya digali terus dinaikkan lagi, habis itu menunggu mayat yang baru itu dimasukkan lagi, baru mayat yang lama itu dimasukkan juga. Jadi di samping-samping gitu. Jadi gitu langsung dikubur bersamaan. Jadi gitu. Karena jadi pengalaman pertama Mas gimana itu ketika ikut itu? Pengalaman pertama sih takut ya, jelas mungkin takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena memang baru awal mula sekali untuk saya. Jadi gitu. Mungkin orang-orang yang lalu juga sama kayak saya, ada rasa takut yang menyelimuti seperti itu. Pertama kali itu diajak siapa? Diajak
temennya bapak saya. Jadi biar saya ada pengalaman lah di situ. Ya, memang itu kemauan Mas apa gimana? Awal mula sih ndak ada kemauannya karena ndak berani, terus saya rasa keingintahuan yang besar itu sangat timbul bergejolak di hati saya. Jadi saya putuskan untuk saya harus mencoba ini. Karena mungkin saya akan seperti ini kelak. Iya. Jadi seperti itu. Jadi juga pernah ada penampakan, mungkin kalau kita menguburkan pada malam hari pasti ada penampakan itu. Apalagi yang paling sering dialami oleh tukang gali kubur yang aslinya itu. Karena sudah sering mungkin beliau itu menguburkan mayit ya di atas maghrib atau di atas jam 12 itu juga pernah. Jadi katanya juga banyak penunggunya di situ. Di kuburan situ ada salah satu pohon beringin yang usianya mungkin kurang lebih, kata penduduk setempat situ ya, kurang lebih ada 70 tahunan. Pohon beringin itu. Jadi katanya ini ya menurut saksi mata tukang gali kuburnya langsung. Jadi beliau itu pernah suatu ketika setelah para peziarah atau orang yang takziah sudah pulang, nah, tinggal beliaulah sendiri. Mungkin beliau sedang mencuci peralatan galinya gitu di sungai kecil yang ada di sampingnya kuburan. Jadi gitu. Nggak lama setelah itu, setelah sepi, nah beliau terasa ada bau yang agak anyir dan bergantian dengan bau yang wangi gitu. Anjir itu gimana? Apa? Anyir itu bau kayak amis bagaimana? Amis campur bau busuk gitu. Habis itu hilang baunya, gantilah bau wangi. Nah, dari balik pohon beringin yang besar itu keluarlah sosok ular. Ularnya itu katanya beliau kayak piton tapi bisa berdiri kayak kobra gitu. Dan dia itu bisa berbicara dengan bahasa Jawa Sansekerta gitu, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, itu tanpa dipahami oleh beliau si tukang gali kubur itu. Habis itu ular itu besar sekali. Itu kurang lebih ada sepaha orang lah, besarnya sepaha orang. Dan setelah itu, setelah menyampaikan mungkin bahasa Sansekertanya itu, muncullah lagi dari balik ranting pohon, kayak sosoknya itu kayak kera dan warnanya itu putih, besar sekali, itu kurang lebih 2 meter. Jadi beliau pernah waktu beliau itu mencuci alat galinya, beliau itu didatangi 2 sosok sekaligus. Nah, dan disitulah dengan beliau itu sangat mungkin merinding ketakutan sampai beliau katanya tidak bisa bergerak. Iya. Tidak bisa bergerak, bulu kuduk sudah merinding. Akhirnya beliau pasrah dan berdoa pada Allah agar diberi perlindungan, dan beruntungnya beliau tidak apa-apa, mungkin hanya didatangi sebagai petugas gali kubur saja, karena mungkin katanya sudah sering di kuburan itu banyak orang yang diketahui sosok yang seperti itu, cuman dengan keadaan yang berbeda. Mungkin ada pas orang yang pas jalan malam-malam gitu, tengah malam tiba-tiba ada itu di bawah pohon beringin ada yang duduk kayak kera, cuman ya gitu sama 2 meter tingginya. Ularnya itu? Keranya. Kalau ularnya jarang nampak. Biasanya katanya bapak si tukang gali kubur itu, ularnya itu menampakkan wujud
pada orang tertentu saja. Tuh. Memang dua sosok itu penunggunya ya. Sepertinya penunggunya itu. Dan juga sering di sebelah kuburan situ terdapat sebuah bangunan TK lama ya. Dan baru saja direnovasi, dan di situ tahap renovasi di situ banyak tukang yang kesurupan sampai tidak sadar. Karena mungkin katanya si juru kunci di kuburan itu tidak permisi dulu, mungkin ada apa gitu yang dilewati atau yang dilanggar tanpa sepengetahuan bapak tukang itu tadi. Seperti itu. Langgar maksudnya langgar gimana itu? Melanggar ya kurang tahu ya sebenarnya. Mungkin ada batas-batas yang dilanggar, atau ada batu atau kuburan yang tidak sengaja digali mungkin. Jadi gitu. Memang kuburan itu dekat dengan rumah itu ya? Dekat dengan rumah, malah ini kuburan, ini dapur orang yang ada di pemukiman situ. Oh gitu. Dan di sebelah selatannya juga, di sebelah selatannya beringin, pohon beringin itu ada TK, dan kebetulan ada kuburan satu kuburan anak kecil itu. Mungkin itu sempat tersenggol waktu pembangunan, waktu renovasi sekolah. Jadi ada beberapa orang yang sempat tidak sadar sampai kesurupan gitu. Alhamdulillah Kak, juru kuncinya yang di situ mengatakan bahwa itu bapak tukang itu telah melanggar atau menyenggol tanah yang bukan miliknya, kuburan lah kalau bahasa sini itu. Lah setelah itu akhirnya setelah bernegosiasi dengan makhluk halusnya yang merasuki bapak tukang itu tadi. Siapa yang bernegosiasi itu? Juru kunci di makam tersebut. Di kuburan ada juru kuncinya. Jadi beliau juru kunci juga yang bertugas untuk membuka lahan bagi jenazah yang baru untuk yang mau ditempati, jadi gitu. Memang sudah menjadi hal biasa jika ada orang yang meninggal di tempat tindikan gitu ya. Di tempat tindikan, Mbak. Di kuburan situ malah saya pernah di salah satu orang di desa saya yang sudah mati, dan di situ sudah dibukakan lahan oleh juru kunci. Kurang lebih usia makamnya 30 sampai 40 tahunan. Sudah itu sangat tua sekali kan, sudah mungkin diperkirakan jenazahnya sudah hancur, sudah jadi tanah mungkin. Dan semua itu terpatahkan karena jenazah yang kita kira sudah hancur menjadi tanah tersebut ternyata masih utuh. Entah beliau tokoh agama atau tokoh masyarakat yang disegani, ya kurang tahu juga. Itu mayatnya utuh, padahal itu kuburan sudah nampak puluhan tahun, tapi jasadnya itu masih kayak orang baru dikubur 2 hari. Jadi sangat utuh sekali. Dan disitulah dicarikan lahan lagi, dan disitu dibangun makam lagi, dikubur lagi dan disemulakan. Jadi biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan mungkin. Lah setelah pindah, kita menemukan yang berbeda lagi. Saat kita menggali kubur, ini kuburannya baru 2 bulan. Baru 2 bulan, di sampingnya itu terdapat kuburan yang usianya mungkin kurang lebih 17 tahun. Jadi agak lumayan lama. Dan bersebelahan dengan kuburan yang yang 2 bulan itu tadi sama yang 17 tahun itu digalilah yang 17 tahun, yang usianya 17 tahun itu tadi. Dan ternyata setelah hampir menyampai dasar, kuburan yang 2 bulan itu tadi yang masih tergolong baru bolong dan ambruk, dan terdapatlah 2 sosok ular yang besar. Muncul dari situ. Ya mau ngambil ndak berani karena besar sekali. Ular apa itu? Itu kayak ular apa ya? Sama kayak ular yang ditemui oleh
tukang gali kubur itu tadi. Cuman itu lebih agak kecilan, tapi ada 2, kurang lebih sebetis orang dewasa lah itu. Jadi mau diambil ini takut, nggak ada yang berani, akhirnya memutuskan untuk dikubur lagi. Dan itu pun ularnya masih keluar dan tidak bisa dijinakkan ya. Terpaksa kita panggil lagi bapak si tukang juru kunci itu tadi untuk ya mungkin untuk membantu, entah itu membacakan doa atau apa kan, sebagai juru kunci mungkin beliau yang lebih tahu tentang hal itu. Dan situ belum sampai situ, ada di situ rumah seorang penduduk ya, yang di dalamnya juga sama, ada kuburannya, ada 7 kuburan di dalam rumahnya itu. Nah, di pohon beringin itu ada di tengah kuburan apa di pinggir kuburan? Sebenarnya pohon beringinnya itu ada 2 ya. Yang ada 2. Ya, yang paling angker yang ada di sebelah kuburannya itu. Yang di tengah mungkin sudah lapuk dan roboh karena diterjang badai atau hujan lebat gitu. Jadi sudah tidak ada. Yang masih bertahan ya pohon beringin yang usianya mungkin sudah mencapai puluhan tahun itu tadi. Itu yang paling angker. Enggak pernah. Terus untuk itu Mas, apa namanya, gangguan gitu. Untuk gangguan sendiri. Ini kan Mas kan pertama kali itu kan. Iya. Itu gangguannya apa pertama kali ikut itu? Itu gangguan yang saya alami pertama kali itu didatangi dari mimpi sih. Dari mimpi ada 2 ekor kera besar. Itu besarnya di mimpi saya tuh kurang lebih ada 7 meter. Saya perkirakan sebesar itu. Itu habis pulang dari gali kubur itu? Iya, habis pulang malamnya saya sudah tidur karena kecapean bantu gali kubur tadi, kecapean, ketiduran lah saya. Jadi waktu saya ketiduran itu saya didatangi 2 sosok itu dalam mimpi saya, dan tidak mengatakan sepatah kata apapun karena saya juga takut dan tidak bisa bergerak apalagi berbicara. Dan disitulah saya kayak dicengkram oleh kerahnya itu tadi. Mungkin entah apa maksudnya, saya juga tidak tahu. Ketika gali kubur Mas ini ngapain kok sampai bermimpi gitu? Saya nggak sengaja, cangkul saya itu kena kepalanya orang. Kena tengkoraknya orang itu. Jadi sampai jadi 2 gitu. Gerahang sama yang atas itulah. Di sebelah sininya kayaknya itu. Ketika menggali kubur Mas nggak ketakut apa gimana gitu kan? Sebenarnya saya takut sih, cuman di liang lahat itu ada 2 orang, saya sama teman saya, jadi saya nggak takut lah. Kebetulan saya itu ada di sebelah kepalanya. Nah teman saya ada di kakinya, yang ngangkatin tanahnya, saya yang gali gitu. Dan dari situ kebetulan saya ngecangkul, dan kebetulan cangkul saya tuh kena tengkoraknya orang itu tadi lah. Habis itu saya angkat. Sebenarnya saya juga takut, cuman saya dipaksa untuk berani karena yang lain itu masih neduh, masih istirahat. Saya mau lari juga tanggung amat ini kan gitu. Udahlah, orangnya juga mati kan, nggak mungkin kenapa-kenapa juga. Nggak taunya setelah saya tidur pas malamnya itu datanglah 2 sosok kera itu tadi. Padahal saya nggak ngapa-ngapain juga, nggak ketemu sosok itu kan. Kok tiba-tiba aja gitu? Apa saya ngelakuin apa gitu yang menurut mereka mungkin salah sampai saya didatangi di mimpi. Ya mungkin kebetulan, ya mungkin ya siapa tahu itu yang punya khodam itu tadi mungkin yang saya cangkul kan. Saya juga nggak tahu. Kubur itu apakah dekat dengan jalan raya? Itu bersebelahan langsung dengan jalan raya.
Jadi terkadang setiap ada orang lewat di malam-malam tertentu, menurut saksi mata yang ada di sekitar situ, banyak orang-orang yang lihat sosok wanita rambutnya panjang duduk di sebelah kuburan itu tadi, duduk di salah satu nisan kuburan. Jadi sering kayak gitu di malam-malam tertentu mungkin dari kuburan itu di tempang tindihnya itu mungkin ya, akhirnya kuburan itu seram gitu mungkin ya. Itu menjadi pengalaman tersendiri bagi penggali kubur amatir seperti saya ya. Jadi gitu, saya juga baru tahu di situ, di satu liang lahat itu ada 3-4 mayat, 3-4 tengkorak di situ. Jadi ya mungkin dipikirkan ada ribuan orang yang sudah dimakamkan di situ dalam ya bentuk tumpang tindih itulah. Apakah ada upaya dari pemerintah desa untuk beri lahan supaya luas gitu? Alhamdulillah sudah dimusyawarahkan dan kuburan baru sudah mulai direalisasikan. Jadi biar tidak ada lagi peristiwa tumpang tindih di kuburan itu tadi. Dari saking banyaknya rumah, akhirnya penduduk di sekitar situ banyak yang bikin rumah yang mepet banget sama kuburan, bahkan nyenggol nisannya batu nisannya di kuburan itu tadi. Bahkan pas ada salah satu penduduk yang sempat bangun rumah di situ, pasca penggalian pondasi, si bapak-bapak tukang itu menemukan kaki orang tuh, tulang orang gitu, mungkin sudah lewat di batas kuburan mungkin. Jadi di situ akhirnya rumah itu jadi agak ganjal di rumah itu. Apakah ada apa-apa ketika dilihat oleh juru kunci itu Mas, karena mengambil haknya orang gitu, haknya kuburan umum gitu? Sebenarnya sih mungkin tidak boleh ya, tapi berhubung patok atau tanda tanahnya itu berada pas dikubur, mau gimana lagi. Jadi gitu, mungkin entah yang si penggali itu tadi yang mepet tanah orang, entah tanah orang yang mau bangun rumah itu yang kemepetan ke kuburan. Jadi kurang tahu juga. Jadi di situ. Dan kuburan di situ juga bersebelahan langsung dengan lapangan. Oh, ada lapangan ya? Iya. Lapangan apa itu? Lapangan sepak bola. Lapangan di desa itulah. Jadi juga terkadang waktu setiap ada acara yang diselenggarakan di lapangan, pasti ada aja kejanggalan di lapangan itu tadi. Seperti ketidaklancaran atau kesurupan atau kecelakaan di situ. Seperti itu, mungkin karena terlalu padatnya kuburan sampai di tumpang tindih itu, mungkin penunggu atau penghuni kubur mungkin tidak nyaman dengan kebisingan itu. Juga mungkin tidak nyaman juga karena mereka ditumpang tindih, mungkin bisa jadi seperti itu. Mungkin karena saking angkernya di kuburan itu, banyak penduduk sekitar yang kalau di atas jam isya mungkin banyak yang nggak berani lewat di situ. Karena mungkin banyak orang yang mungkin bukan 1 atau 2 kali yang terjadi penampakan di situ. Bahkan orang awam seperti saya pun mungkin pernah punya pengalaman yang sama. Ada kejadian atau penampakan di situ. Banyak juga ada orang yang mungkin pernah saat beliau itu jalan di atas jam 10 malam, dia itu nggak bisa membelokkan setir motornya karena dirasa sangat berat sekali karena ada yang ikut bonceng di motornya. Jadi gitu. Dia juga nggak berani noleh karena
takut gitu. Tapi di spion sudah terlihat gitu kalau ada jubah sama rambut yang panjang gitu. Memang terkenal angker gitu ya. Memang terkenal angker di situ. Terus bagaimana rumah yang di pinggir kuburan itu? Apakah juga banyak juga kejadian janggal, mungkin waktu tidur mungkin banyak didatangi lewat mimpi. Di dapur dan di kamar mandi juga banyak terlihat atau banyak yang didatangi penampakan gitu. Jadi mereka mungkin agak trauma, tapi mau gimana lagi, memang rumahnya di situ, agak mepet juga. Bahkan orang-orang itu kalau jemur pakaian juga di lahan kuburan di situ. Kadang waktu mereka jemur pakaian di kuburan agak keramat lah di situ mungkin. Setelah mereka pakai, ada yang pakai pakaiannya, ada yang kesurupan gitu. Karena cuci sama jemur baju di situ, di kuburan situ. Bahkan sumurnya berada tepat di samping kuburan. Jadi kadang itu ada penampakan lah, ada terdengar suara-suara dari dalam sumur gitu juga. Pernah juga. Suara dalam sumur? Iya, mungkin ada suara anak kecil nangis gitu. Gak wanita minta tolong-tolong dengan rintih gitu. Jadi penduduk sekitar memutuskan untuk menutup sumur itu karena saking angkernya. Kalau saya dari dulu tahu, mungkin kalau di kuburan situ sangat terkenal angker, mungkin saya juga dari awal ndak mau gitu kalau diajak, kalau efeknya seperti ini. Jadi gitu. Soalnya banyak juga kejadian, ada orang yang mau ngairi sawah pada malam hari, kan kalau malam kan enak, jadi gitu. Air juga ndak gantian. Berhubung ada satu-satunya jalan di situ yang menuju ke sawahnya. Nah, beliau itu pernah juga lewat di kuburan situ dan beliau menemukan satu ekor bebek. Di sebelah kuburan, jalan di sebelah kuburannya itu tadi yang menuju ke sawahnya, diambillah bebek itu. Akhirnya setelah dibawa pulang, ternyata itu bukan bebek, kayak kepalanya orang gitu yang lagi melet, terus matanya agak copot sebelah gitu. kayak gitu. Jadi banyak sekali kejadian yang mungkin di luar nalar dan sangat ekstrim sekali itu. Ini untuk Mas sendiri berapa kali ikut kali kuburan itu? Untuk sementara saya 3 kali aja itu ikut di situ, karena diajak juga. Terus setelah saya mengetahui sejauh ini, saya memutuskan untuk tidak ikut lagi untuk menggali kubur, karena ya itulah yang menjadi traumatis yang berat bagi saya. Jadi gitu. Jadi mungkin kalau ada lahan yang baru, mungkin dikuburkan di lahan yang baru saja, karena itu sudah terlampau sangat banyak sekali jenazah yang ditumpang tindih di situ. Sampai 3-4 orang. 3 orang. Sangat banyak sekali. Memang itu nggak seperti biasanya kuburan itu ya. Biasanya kan satu kuburan ya satu yang lahat gitu. Iya, biasanya kan kalau sudah ada kuburan ya digalilah di sampingnya. Itu ndak kalau di kuburan di tempat saya itu. Jadi hampir semua kuburan di sana itu ditebang tindihkan semua. Enggak semuanya sih, cuman satu kuburan saja. Yang lain itu masih tergolong luas tempatnya juga. Cuman kuburan di tempat saya aja yang seperti itu, mungkin keterbatasan lahan lah. Dan alhamdulillah mungkin sekarang sudah ditetapkan lahan yang baru untuk calon kuburan yang baru. Jadi gitu. Ya Mas, terima kasih Mas sudah hadir dan bagi kita suara horor. Monggo dulu Mas. Ya.